Hello guys, welcome back again to my channel. Bersama saya Hansen di sini, dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. Apa kabar kalian hari ini semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Teman-teman, kita melihat Bitcoin masih kesulitan untuk dapatkan momentum yang jelas, dan kita terlihat sideways sangat parah dalam 24 jam terakhir. Nah, kita bakalan bahas di video hari ini, kira-kira apa yang bisa kita expect untuk minggu depan in terms of data dan event ekonomi. Tentunya juga kita bakalan bahas dari segi price action, kira-kira apa yang bisa kita expect berikutnya. Jadi stay tune terus sampai akhir video. Nah, sekarang kita bakalan mulai dari CoinMarketCap terlebih dahulu. Per hari ini secara global market cap crypto berada di angka 2,25 triliun dolar atau turun sekitar 0,46%. Nah, di top 10 coin sendiri kita juga melihat keadaannya sebenarnya mix, walaupun kenaikan dan penurunannya rata-rata nggak signifikan, hanya kurang lebih 0, sekian persen hingga kurang lebih 2%. Dan yang menjadi top performer hari ini adalah Toncoin dengan kenaikan 1,48% ke 7,62 dolar. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita langsung saja masuk ke beberapa data dan berita terbaru hari ini. Nah, yang pertama teman-teman, karena kita sudah berada di hari Minggu lagi, kita pengen cek untuk 7 hari ke depan, kira-kira ada event dan data ekonomi penting apa yang perlu kita waspadai. Dan untuk minggu depan sebenarnya tidak sedikit ya, event yang menurut saya cukup penting. Dimulai dari hari Senin, bahkan kita sudah akan kedatangan data ISM Manufacturing PMI yang kalau kita lihat kategorinya itu high impact. Walaupun menurut saya pribadi ini tidak akan terlalu berpengaruh ya ke crypto market, tetapi ya ini sedikit banyak bisa menggerakkan US dollar lah harusnya, yang juga terkorelasi terhadap Bitcoin. Tetapi saya tidak expect akan ada volatility yang ekstrim di hari Senin. Barulah mungkin kita melihat ada volatility yang lumayan, itu tanggal 2 Juli atau hari Selasa, di mana pada hari tersebut kita akan kedatangan event Fed Chair Powell speech. Jadi akan ada speech dari kakek Powell yang mungkin akan dinantikan oleh para investor. Nah, ada volatility atau tidak akan bergantung kepada statement yang dikeluarkan oleh kakek Powell. Jika semuanya masih sesuai dengan ekspektasi pasar, maka kemungkinan tidak akan ada volatility. Tetapi kalau misalnya ada sesuatu yang baru, yang di luar ekspektasi, nah itu mungkin bisa menciptakan semacam volatilitas. Yang berikutnya, di hari Rabu, kita juga akan mendapatkan satu data yang high impact, yaitu adalah ISM Services PMI, diikuti initial jobless claim dan juga continuing jobless claim. Kemudian hari Kamisnya, dini hari, itu ada FOMC minutes. Tidak sampai di situ, hari Jumat teman-teman, kita juga akan dapat data yang mungkin menjadi highlight utama untuk minggu depan, yaitu adalah non-farm payrolls dan juga unemployment rate. Jadi minggu depan menjadi salah satu minggu yang menurut saya sangat menarik, karena bahkan dari hari Senin pun teman-teman kita sudah mendapatkan data ekonomi di Amerika Serikat yang kategorinya high impact. So, dari Senin sampai Jumat bahkan. Walaupun kalau misalnya menurut saya, dia tidak akan terlalu volatil di awal-awal minggu, mungkin baru start hari Rabu, Kamis, dan juga Jumat kita mungkin baru akan melihat volatility. Gitu ya, walaupun ya kalau misalnya kita lihat keadaan market sekarang teman-teman, tanpa ada event dan data ekonomi pun, mungkin minggu depan atau dalam beberapa hari ke depan kita bisa melihat volatility di Bitcoin terutama. Karena ya kita sudah beberapa hari terakhir ya, itu terkonsolidasi di area yang sama. Sehingga menurut saya cepat atau lambat kita akan melihat pergerakan besar berikutnya. Jadi itu yang pertama teman-teman, beberapa event dan data yang perlu kita waspadai untuk minggu depan. Nah kemudian yang kedua teman-teman, perlu kalian ketahui bahwa yang menjual Bitcoin dalam beberapa waktu ke belakang itu tidak hanya datangnya dari spot Bitcoin ETF maupun retail, tetapi juga datang dari para penambang Bitcoin. Nah, kalau misalnya kalian perhatikan, ini jugalah yang terjadi di fase kapitulasi pada saat kita masuk ke bottom bear market di akhir tahun 2022 kemarin. Pada saat itu, teman-teman, kita juga melihat ada drawdown sebesar 7,6%. Dikatakan di sini, Bitcoin miner capitulation has reached levels comparable to December 2022, 7.6 drawdown. December 2022 marked the cycle bottom after the FTX collapse. Jadi, yang kita lihat kali ini teman-teman juga sudah
sama atau bahkan sedikit lebih dalam daripada apa yang kita lihat terjadi di akhir tahun 2022 kemarin. Menunjukkan bahwa memang para miners mau jualan Bitcoin-nya kemungkinan untuk mempertahankan operasionalnya. Karena sekali lagi kita sudah melewati halving ya teman-teman. Dan untuk mencegah gitu ya, mungkin miners kesulitan untuk beroperasional, maka mereka menjual barangnya dulu sebagai modal untuk jaga-jaga mungkin. Gitu ya. Sama juga ketika kita melihat di tahun 2022, mungkin pada saat itu mining Bitcoin jadi tidak profitable untuk short term. Kenapa? Karena harga Bitcoin-nya sangat rendah gitu ya, sedangkan biaya operasionalnya mungkin tinggi. Sehingga sebagian miners kemungkinan terkapitulasi. Ada yang mungkin menjual mining rig-nya, tidak lagi mau menambang, atau mungkin ada yang tetap menambang tapi mengurangi mining rig-nya, atau sama sekali mereka tidak melakukan penjualan. Itu juga ada, tetapi mungkin tidak banyak. Nah, yang di sini kita juga melihat kemungkinan hal yang sama terjadi. Ya, walaupun kita melihat harga Bitcoin merangkak naik ke atas ya, jauh daripada apa yang kita lihat di tahun 2022, tetapi yang perlu kalian ingat kan rewards para miner sudah dipotong setengah lagi setelah halving kemarin. Nah, itu yang mungkin menyulitkan. Nah, barulah mungkin kita akan tidak melihat kapitulasi lagi ketika harga Bitcoin sudah start kembali naik ke 80, 90. Karena pada saat itu mungkin para miners kembali dalam keadaan profitable gitu ya. Tapi apakah ini berarti kita juga telah menemukan bottom untuk koreksi kita kali ini? Who knows? Itu mungkin hanya waktu yang bisa menjawab. Tapi pada intinya, drawdown yang kita lihat kali ini sudah sama dengan apa yang kita lihat ketika kita membentuk bottom bear market di tahun 2022. Walaupun begitu, teman-teman, di sisi lain tetap masih ada demand yang terus datang. Dan salah satunya datang dari Mr. 100. Yang kita sudah pernah bahas sebelum-sebelumnya, itu selalu membeli dalam kurun waktu yang sangat dekat, rutin membelinya, dan rata-rata pembeliannya itu 100 Bitcoin, makanya dijuluki sebagai Mr. 100. Nah, ini kita nggak tahu ini siapa sebenarnya Mr. 100 ini, tapi pembeliannya terus berlanjut, teman-teman. Kalau kalian perhatikan, dari tanggal 24 Juni hingga sekarang, gitu ya, dia sudah membeli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 18. Kurang lebih 1.800 Bitcoin. Dan sekarang dia mempunyai mungkin sudah entah berapa ratus juta atau bahkan biliunan dolar dalam bentuk Bitcoin. So, sementara banyak orang panikan, para retail juga panik. Di sisi lain, para whales itu terus melakukan akumulasi. Kalau kita lihat dari spot Bitcoin ETF pun per bulan Juni, gitu ya, kalau kita tarik data bulan Juni, itu tetap masih netnya surplus, teman-teman. Walaupun di minggu ketiga atau keempat, kita melihat cenderung banyak outflow-nya, tapi kalau ditotalkan di bulan Juni itu, kita masih mendapatkan surplus atau net inflow lah intinya. So, secara overall sebenarnya tidak jauh berbeda dengan apa yang kita lihat sebelum-sebelumnya, bahwa akumulasi terus-menerus terjadi, adopsi Bitcoin terus berjalan, semakin banyak orang mengenal Bitcoin. Secara fundamental tidak ada yang berubah, teman-teman. Hanya mungkin in the short term kita melihat banyak orang yang start melakukan taking profit, para miners juga terkapitulasi, ditambah lagi banyak FUD yang bertebaran di mana-mana sekarang, yang menyebabkan banyak sekali orang kemudian kesulitan ya secara mental untuk bertahan sehingga kemudian juga terkapitulasi. Nah, itulah yang kemudian kita lihat tercermin di chart. Nah, sekarang kita bakalan masuk ke chartnya Bitcoin, teman-teman. Dan kita bakalan mulai dari 4-hour chart. Secara overall, 24 jam terakhir merupakan saat-saat yang cukup membosankan ya, karena kita tidak melihat ada pergerakan yang terlalu signifikan, bahkan kita hanya bermain di range kurang lebih 200 sampai 300 dolar saja, teman-teman. Mungkin lebih jelasnya itu di 1 hour ya. Bahwa berjam-jam kita melihat ada candle yang bermain di sekitaran range 61 sampai 60.800 kurang lebih. Nah, pada akhirnya candle ini kita berhasil breakdown ya. Walaupun teman-teman, ini juga masih menurut saya adalah bentuk konsolidasi dari apa yang kita lihat di sini. Ini adalah rally-nya, ini masih adalah konsolidasinya.
Ya, ini dengan jelas ya menggambarkan bahwa weekend itu kadang-kadang bisa membawa volume yang sangat kecil sehingga sangat-sangat tidak efektif bagi teman-teman yang traders untuk mencoba trading di weekend. Itulah kenapa biasanya ketika weekend saya sarankan teman-teman untuk stay away from the market terlebih dahulu. Nah, kalau misalnya kita mau bicara pure secara price action teman-teman, maka ini sebenarnya tidak berbeda dengan apa yang saya sampaikan di video kemarin, bahwa selama area 60.000 ini mampu kita hold, maka kita harus asumsikan bahwa ini adalah area major support. Datang dari mana asumsinya? Datang dari fakta historis yang ada di sini menunjukkan bahwa setiap kali kita menyentuh ke area 60.000, itu selalu ada bounce yang signifikan terjadi. Menunjukkan bahwa ini memang merupakan area major support. Banyak yang menunggu untuk membeli di sekitaran area ini. Nah, tetapi teman-teman sekali lagi, tentu saja hal ini bisa berubah dalam sekejap apabila kita break di bawah 60.000 dan close daily candle di bawah area tersebut. Karena jika itu yang terjadi, berarti pada saat itu, para sellers telah berhasil untuk mengalahkan para buyers yang berada di area 60.000. Dan itu bukan sign yang baik tentunya. Karena kalau misalnya kita sampai close di bawah 60.000, terlebih lagi ada beberapa candle yang menunjukkan konsolidasi di bawah area 60.000, maka saya expect bahwa Bitcoin akan bergerak jauh lebih dalam menuju ke area 52 atau bahkan 50.000 dolar. Dan ini bisa menjadi next target ya teman-teman untuk Bitcoin. Dan so far saya masih melihat bahwa ini adalah senario yang menjadi worst case scenario untuk Bitcoin terkonsolidasi di sini. Saya tidak melihat bahwa kita bisa bergerak jauh lebih ke bawah, apalagi sampai ke area 30 atau 35.000 dolar. Walaupun tidak jarang sekarang orang percaya akan hal tersebut ya. Ya, saya tidak mengatakan bahwa hal itu mustahil, bukan seperti itu, tetapi menurut saya pribadi, untuk dapat terkoreksi sampai sedalam itu akan sangat sulit karena pasti sebelum nyampe ke area tersebut, demand dari spot Bitcoin ETF sudah akan mengalahkan supply-nya, teman-teman. Sehingga saya tidak expect bahwa akan ada penurunan yang terlalu jauh. Kecuali ada Black Swan event terjadi, katakanlah benar-benar World War III itu terjadi gitu ya, dan banyak sekali orang kemudian panikan, FAT bertebaran di mana-mana, Mt. Gox semuanya juga ikutan jualan dan lain seterusnya. Ya, itu udah di luar kendali, namanya udah Black Swan event teman-teman. Tapi di luar itu saya tidak melihat bahwa Bitcoin bisa sampai ke area serendah itu lagi. Kalaupun drop 52 sampai 50.000, kemungkinan besar akan menjadi worst case scenario-nya. Gitu ya. Untuk short term banget teman-teman, ini mungkin bukan saat yang ideal sekali lagi bagi teman-teman untuk mencoba mencari peluang short maupun long. Karena kalau kalian short di area major support. Kalau kalian long, kemungkinan tidak ada setup yang bisa dimanfaatkan. So, apa yang harus dilakukan? Wait and see terlebih dahulu. That's it. Kalau misalnya teman-teman tetap nekat mau trading, pastikan tradingnya di tempat yang setupnya sudah rapi. Katakanlah di altcoin misalnya. Kan banyak banget tuh yang bisa kalian manfaatkan. Nah, itu mungkin masih make sense. Tapi kalau teman-teman memaksakan di Bitcoin sedangkan tidak ada setup, itu menurut saya tidak bijak untuk dilakukan. Dan saya masih berpegangan dengan pendapat saya bahwa setidak-tidaknya kita akan melihat semacam relief rally dari sini, teman-teman, ke area trendline setidaknya, yang kalau mampu kita break, kita bisa melihat ada relief rally yang jauh lebih tinggi, maksimal kemungkinan nyampe ke sekitaran area 67.000, yang sekali lagi akan menjadi area penentu apakah ini hanya sekedar relief rally ataukah kita memang sudah menemukan bottom, dan kemudian akan kembali menuju ke area all time high. So, saya rasa itu aja sih teman-teman yang perlu saya sampaikan di video hari ini. Kesimpulannya adalah bahwa untuk short term banget saya masih expect memang kita hanya akan konsolidasi dan kemudian start untuk kembali merangkak naik ke atas. Ini adalah ekspektasi saya. Oke. Dan saya expect target pertamanya adalah area trendline di sini. Jadi short term saya harus katakan saya masih dalam keadaan bullish. Invalidasi dari senario bullish saya adalah kalau daily chart itu sudah break di bawah 60.000 dan close di bawah area tersebut. Terima kasih untuk kalian yang telah menonton sampai selesai. See you in the next video. Bye-bye.